Yang perlu kita ingat dalam hal mencintai adalah kita harus menikmati hidup saat ini untuk mencintai sesama kita. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi hari ini aku mau mereview sebuah bukunya buku teologi karangan dari pendeta GRII, yaitu pendeta Jadi S5. Jadi dengan judul bukunya yaitu 7 Meditasi tentang Cinta. Jadi sebelumnya buku ini bercerita membahas mengenai makna cinta itu sendiri menurut Alkitab. Sebelumnya teman-teman bisa ngeklik tombol subscribe dan like video aku ini supaya aku lebih bisa bersemangat untuk membuat video-video lainnya di YouTube ini. Oke, jadi apa saja sih yang dibahas di buku ini? Sesuai dengan judulnya, bahwa buku ini membahas meditasi atau renungan mengenai cinta dari pandangan teologi reform dan juga dari Alkitab. Poin yang pertama yaitu membahas tentang apa itu cinta, yaitu bahwa cinta itu memenuhi seluruh kehidupan manusia dan juga bagaimana mencintai dengan baik, serta bahwa apakah ketika kita mencintai seseorang itu motivasinya berasal dari kebenaran dan juga kesejatian. Poin yang kedua yang dibahas di buku ini adalah cinta, kesetaraan, dan persahabatan yang terinspirasi dari kisah Paulus, Filemon, dan juga Onesimus, di mana Paulus mengatakan kepada Filemon agar dia menerima Onesimus yang adalah budak itu seperti Filemon menerima Paulus seperti sahabatnya sendiri. Dan dari poin ini itu mengajarkan dan memberikan renungan kepada kita bahwa cinta itu sebenarnya tanpa diskriminasi. Kita mencintai seseorang, mencintai manusia yang lain itu tidak berdasarkan pangkat, golongan, kasta, kekayaan atau jabatan yang ada di dalam kehidupan kita sendiri. Dan juga kita menyikapi dan mencintai seseorang itu harus seperti sahabat kita sendiri, di mana itu menjadi telinga untuk mendengarkan dan juga mulut untuk berbicara kepada seorang sahabat kita ini. Yang ketiga bertema tentang cinta dan altruisme. Jadi di sini pembahasan poin ketiga ini adalah mengenai sebenarnya apa sih motivasi kita untuk mencintai seseorang itu, mencintai sesama kita. Apakah kita mencintai supaya kita dicintai, supaya kita merasa diri kita berharga di depan teman-teman kita semuanya. Kemudian poin yang keempat adalah dialektika cinta, di mana cinta itu adalah saling merendahkan diri. Bukan saja kita yang menuntut yang terbaik dari pasangan kita, dari sesama kita, dari sahabat kita, dari manusia yang lain, tetapi kita memberikan pertanyaan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi mereka? Dan makna di dalam kehidupan kita itu adalah mencintai sesama kita berdasarkan apa yang kita berikan kepada orang lain. Karena hakikat menjadi manusia itu bukan hanya tentang uang, kekayaan, dan hal-hal tentang transaksional belaka. Poin 5 yaitu cinta dan pengampunan. Nah, poin yang kelima ini adalah poin yang paling susah kita terapkan dalam hidup, yaitu mengampuni kesalahan orang lain terhadap diri kita sendiri. Karena ketika orang menjalani hidupnya susah itu karena kesalahan orang lain, maka hidup dia akan susah untuk memberikan maaf kepada orang tersebut. Padahal
sebenarnya hakikat mengampuni itu adalah membebaskan kita dari penderitaan dosa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kebencian kita, dendam kita yang tidak habis-habisnya dalam hidup itu menyia-nyiakan waktu kita yang banyak untuk berkarya, untuk menyintai sesama, untuk membuka hati kita kepada orang lain. Dan itu semua sudah dicontohkan Yesus di kayu salib ketika dia membebaskan manusia dari dosa. Yang keenam adalah cinta yang memerdekakan. Cinta yang benar akan Allah, cinta yang bermuara akan Tuhan, itu memberikan kita motivasi untuk membebaskan masyarakat dan semua orang dunia dari permasalahan-permasalahan dasar di dunia. Seperti korupsi, isu lingkungan, diskriminasi, dan segala hal yang menjadi dasar permasalahan hidup kita di dunia yang fana ini. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketujuh adalah cintailah hari ini. Yang perlu kita ingat dalam hal mencintai adalah kita harus menikmati hidup saat ini untuk mencintai sesama kita. Kita tidak perlu bersungut-sungut atau mengkhawatirkan berlebihan, berambisi untuk mengejar hal-hal yang fana seperti kekayaan, kekuasaan, dan lain-lain yang menuntut kita untuk bermusuhan dengan orang lain dan menghabiskan waktu kita untuk jauh dari Allah. Kita harus mengingat akan kefanaan kita hari ini. Karena kita hidup dunia ini sebenarnya tidak penting dan semua hal itu adalah anugerah dari Allah kepada kita. Oleh karena itu, kita harus memberikan yang terbaik di dalam waktu kita yang fana ini. Oke, mungkin itu saja review singkat dari Bapak Pendeta Jadi S5 yang berjudul 7 meditasi tentang cinta. Pokoknya buku ini sangat aku rekomendasikan karena isinya itu sangat indah. Ada 7 renungan mengenai makna tentang cinta menurut Alkitab dan reform teologi. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.